Shalom Pak Bu, Shalom. Bagaimana kabarnya, semua baik? Ya, saya lihat jemaat Tuhan baik sekali karena saya belum persilakan duduk, jadi tidak duduk. Jadi tidak biasa, berarti ada sesuatu yang saya mau lakukan. Nah, kita akan baca Alkitab dulu sebelum Anda duduk. Ya, jadi ada beberapa firman Tuhan saya mau sampaikan buat Bapak Ibu sekalian secara ekspositori, dan juga dari situ ada beberapa pendekatan yang memang minggu-minggu ini Tuhan bangunkan saya sehingga saya agak sukar untuk tidur. Saya pikir ada apa, dan ternyata Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan saya tahu jikalau Tuhan berbicara kepada hambanya, tujuannya bukan untuk hambanya, tapi tujuannya adalah untuk di mana orang-orang yang bisa dengar suara hambanya, itu yang pertama. Kemudian dari dia akan mengeksponens ya kemana-mana ya. Saya kira saya mulai memahami maksud Tuhan. Matius pasal 17 ayat yang ke-14, Pak Bu, kita akan baca ganti bergantian. Untuk Bapak Ibu, kalau sudah bawa Alkitab jauh lebih baik, kalau tidak mungkin akan ditolong oleh media di depan itu. Kita akan baca sampai ke ayat 20. Matius pasal 17 ayat 14, dan saya akan baca sampai ke ayat 20, ganti bergantian. Saya mulai dengan ayat yang ke-14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang-orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dengar keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab berkatalah kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sama-sama katakan, amin. Ya, silakan duduk kembali Pak Bu. Terima kasih untuk yang di atas. Boleh duduk kembali. Ya, Pak Bu, setelah kita membaca beberapa firman Tuhan ini, Tuhan mau bicara apa dengan kita hari ini? Yang menjadi dasar pemikiran itu di ayat yang ke-19. Saya bukan terganggu Pak Bu, tapi saya sangat konsen dengan ayat ini. Lalu saya melihat, memotret kondisi zaman hari-hari ini. Bukan saja di Kalimantan Barat, bukan saja di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Apa yang sedang terjadi, lalu bagaimana sikap Allah terhadap kondisi yang sedang terjadi. Dan itu yang saya mau tahu. Karena itu doa saya cuma satu, Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak pandangan secara teologis maupun secara sosiologis. Orang bisa bicara apa saja, sah-sah saja, tidak ada persoalan. Ketika itu kalau disampaikan bisa menguatkan jemaat, tidak ada persoalan. Tetapi jikalau sesuatu yang disampaikan bukan menguatkan jemaat, justru sebaliknya membuat jemaat itu terombang-ambingkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada sikap a priori, cuek, ya istilahnya cuek. Bahasa kami Jakarta kata cuek itu, ya pedulilah kata dia. Karena saya memang punya agama, ya saya datang aja ke gereja. Nah, itu masuk kepada kategori yang ketiga,
Semalam Tuhan berbicara kepada saya sebelum saya memutuskan ini saya sampaikan. Saya tahu ini harus disampaikan dengan konsep yang detail, jelas. Karena ini penting. Ya, karena ini penting. Nah, itulah sebabnya Tuhan berbicara jelas kepada kita. Jikalau kita tidak memahami apa yang sedang terjadi, maka kecenderungan kita akan mudah digoncangkan. Bukankah Bapak Ibu sudah mendapatkan pesan Tuhan sebelum awal tahun? Sebelum loh ya, kata sebelum berarti akhir tahun atau pertengahan atau dekat akhir-akhir 2019. Itu Tuhan berulang-ulang kali berbicara kepada hamba-hambanya. Hampir seluruh dunia saya tahu, bahkan di tempat ini Tuhan juga pernah menyampaikan pesan yang sangat amat penting dan sangat spesifik bahwa akan ada goncangan. Memang kita semua tidak tahu goncangan model apa, sehingga kita tidak terlalu siap, tidak terlalu memperhatikan, dan kata lain tadi bilang agak cuek, ya agak cuek itu istilahnya. Ya udahlah, karena memang begini. Nah, di dalam Alkitab semalam Tuhan katakan, ini benar-benar akhir zaman, bukan zaman akhir. Ketika Yesus datang yang pertama kalinya, itu mendandakan Yesus datang memenuhi zaman akhir. Berapa lama? Ya kita tidak tahu. Zaman akhirnya setahun, 2 tahun, 1000, 2000. Tetapi kalau hari ini bukan lagi zaman akhir, tetapi akhirnya zaman. Pak Bu, bahasa Indonesia katakan zaman akhir dengan akhir zaman, dua hal berbeda. Ya, berbeda. Jadi mengerti bahwa hari ini lebih menekankan kepada akhir zaman dan kemiripannya. Persis ada di dalam Alkitab dikatakan masa sukar. Saya lagi persiapkan juga renungan, jadi tolong di rumah nanti dibaca di dalam 2 Timotius pasal ketiga itu tentang masa sukar. Kenapa? Karena ada begitu terlalu banyak orang mudah memberikan statement-statement tentang pekerjaan Tuhan di zaman akhir ini dan mengaku bahwa itu pewahyuan. Itu yang jadi masalah lagi. Karena kalau pewahyuan itu sudah selesai itu, final itu kalau Tuhan yang ngomong. Ya saya juga pernah didatangin sama hamba Tuhan. Dia bilang, Pak Tony, saya sudah dapat pernyataan Tuhan dan Tuhan sudah berbicara sama saya harus begini. Ya saya sebagai hamba Tuhan langsung saya bangkit berdiri, mari saya doakan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Loh kok Pak Tony tidak nahan-nahan saya? Lah bos saya sudah ngomong sama kamu kok. Kan kamu nanya bos saya, Tuhan itu bos saya bilang. Kalau dia sudah putuskan, ya saya cuma doakan. Maksudnya kamu apa? Ya kalau Bapak nahan saya, ya bisa saya bilang. Kalau saya nahan nanti saya berhadapan dengan dia. Rupanya itu cuma hanya menggunakan nama Tuhan, tapi punya niat yang tersembunyi. Udang di balik perkedel. Nah maksudnya apa Pak Bu? Di ayat ke-19 ini yang menarik buat saya untuk mengingatkan kepada jemaat Tuhan. Ini pesan Tuhan buat kita dan termasuk saya. Apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini bahwa ada begitu banyak orang datang dan ini pada kategori masa sukar. Kenapa masa sukar? Ada begitu banyak orang datang ke gereja atau cari Tuhan dengan pikirannya. Dengan niatnya yang bukan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang dia mau. Itu yang pertama. Kedua, kalau dia mendapatkan apa yang dia mau itu mungkin dinubuatkan, mungkin didoakan, dan itu menjadi sebuah pengharapan palsu namanya, dan itu akhirnya tidak terpenuhi. Nah perhatikan, jikalau itu tidak terpenuhi, maka keimanannya mulai pudar.
Apa yang terjadi Pak Bu? Ketika keimanan pudar, maka mengeneralisir seluruh pekerjaan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, suara-suara Tuhan benar, dianggap itu cuma hanya berita agama, bukan berita kebenaran. Mungkin agak lebih keren sedikit, dia kasih namanya labelnya berita baik saja, tetapi bukan berita kebenaran. Nah, Alkitab katakan orang-orang seperti itu suka cuman hanya memenuhi telinganya. Anda baca di rumah. Dia cari guru-guru yang cuma hanya menyenangkan telinga. Itu yang pertama Pak Bu. Yang kedua, dia ibadah tapi tidak pernah mau mengakui kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Jujur kalau kita hidup mengadakan ibadah model begini cuma 1 jam, lalu apa yang kita mesti dapatkan? Apakah memang kekristenan seperti itu? Jikalau memang kekristenan seperti itu, kita tidak tahu loh hari esok ke depan bagaimana akan terjadi. Teman-teman saya di beberapa daerah wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, mereka sudah sempat kecil-kecilan ada pertemuan. Tapi karena kondisi seperti ini, mereka ditiadakan lagi. Apakah kita akan mengatakan itu konspirasi, tidak usah ditakuti? Jangan Pak Bu. Sebagai anak Tuhan harus mengakui bahwa kedaulatan Tuhan bisa memakai segala cara. Jikalau kita tidak menghargai sesama kita, sesungguhnya kita adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Jenis apapun orang itu, hargai. Kita tidak tahu. Contoh sederhana. Paulus pernah membunuh Stefanus, martir pertama dalam Alkitab. Paulus, namanya Saulus. Dan bahkan begitu garangnya. Kata garang. Ya. Begitu sadisnya dia mendapatkan mandat dari imam untuk menyeret orang-orang percaya. Kalau kita ada di pada masa itu, mungkin kita akan doa puasa, kita minta Tuhan cabut nyawanya. Mungkin. Dan itu musuh berbuyutan. Musuh orang Kristen. Ya Pak ya? Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Alkitab mencatat secara gamblang, secara jelas orang sejenis dia yang begitu luar biasa, terang-terangan menganiaya orang percaya, dan Tuhan bisa pakai dia untuk menggoncangkan dunia dengan maksud ilahi Allah. Bagi Tuhan tiada mustahil. Bilang sama samping kiri kananmu, tiada mustahil. Dari mana persoalan sedang terjadi di ayat 19 itu, muridnya bertanya kepada guru. Kemudian murid-muridnya Yesus datang ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Kalau boleh saya menggunakan bahasa saya, ini pertanyaannya seperti Nikodemus, malu-malu. Karena Nikodemus malam, kok ini tunggu sepi-sepi dulu. Ya kalau saya boleh meminjam bahasa sosial seperti itu, ini malu-malu. Banyak orang Kristen juga begitu. Tidak mau terbuka, nanya pelan-pelan saja. Sebenarnya itu juga tidak salah. Alkitab juga katakan kalau engkau mau berdoa, nah kata berdoa, kalau engkau mau cari aku, ya masuk ke kamar. Ya saya pikir kalau masuk ke kamar cuma 2. Pertama, ya kalau mau tidur bersama istri, ya itu pasti masuk kamar berdua. Ya, yang kedua, ya berdoa sama Tuhan. Kan kira-kira gitu loh ya. Kan nggak mungkin masuk kamar semua pembantu dibawa kan. Mungkin juga kalau suruh bersihin. Ya, jadi nggak salah juga sebenarnya ya untuk mereka itu datang tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kami tidak bisa ngusir setan ini? Kan begitu loh ya. Kenapa setan nggak bisa diusir? Setan yang satu ini dalam narasi Alkitab, dia ini merasuk seorang anak jadi ayan. Pertanyaannya apakah setan ada di dalam? Mungkin juga. Sehingga sewaktu-waktu ketika dia bereaksi, anak ini dibanting lalu jatuh ke air. Itu secara medis dikatakan apa? Penyakit ayan. Tapi saya punya satu pengalaman yang saya hadapi seorang pekerja saya di Jakarta, di gereja kami di Jakarta. Itu seorang worship leader yang oke, tanda petik, sekarang juga masih worship leader. Saya tanya kemarin gimana keadaannya, dia masih oke. Nah, di usia sedang apa namanya? Di usia sedang eksis ya, sedang oke-okenya,
20 sekian, 30 sekian mendapat jabatan, pekerjaan oke. Dan ternyata secara medis dokter mengatakan dia terjangkit namanya HIV. Nah waktu itu saya ditanya, kenapa kok bisa begitu? Saya bilang itu karena setan. Banyak orang nggak terima. Masa kena AIDS aja karena setan? Masa kena flu kena setan? Tuh kena flu aja. Masa kena COVID juga kena setan? Kira-kira gitu kan? Nah ini harus kita memahami dulu. Kalau kita memaknai itu karena setan, maka kita bisa ngalahkan mereka. Wah, ini agak sedikit mengsong-mengsong sedikit teologianya ya. Tapi jangan cepat-cepat dipotong, ini masalah nih. Saya dikomplain di YouTube lagi ya, perhatikan. Nah, saya bilang kenapa kena setan? Begini ceritanya. Saya tanya, permulaannya mana? Dulu waktu sekolah dia sering kumpul di nightclub. Seks bebas, masih muda, mudah digoda. Uang juga mudah dapat karena masih kuliah, masih uangnya dari papa mama. Belum kerja sendiri kan? Nah akibatnya seks bebas. Pertanyaan saya, kenapa dia ada di nightclub? Kenapa dia ada di wanita-wanita seperti itu? Bukankah Alkitab berkata, wanita-wanita seperti itu adalah wanita yang kesadarannya, jiwanya yang gak sehat dan menjajakan diri itu dikendalikan oleh setan. Nah Anda sudah tergoda. Itu godaannya. Akibat godaan setan sekarang kamu sakit. Sakit bukan dari setan, sakit karena virus. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, hari-hari ini pemerintah, para ahli sudah mengumumkan, tolong pakai masker, cuci tangan. Kalau nggak perlu jangan kerubunan. Itu baik nggak? Terus kita dengar berita dari sana nggak tahu dari mana. Itu konspirasi, virus tidak ada. Terus kita dengarin dia. Terus kita dengar dia, kita keluar tanpa masker. Salam sana, salam sini, peluk sana, peluk sini. Bahkan ditambah cium sana, cium sini. Terus kena COVID. Kamu tanya saya, kenapa? Setan. Ngerti nggak? Karena kamu telah terpengaruh oleh godaan teman kamu. Beritanya nggak usah pakai. Ini salah satu contoh loh Pak Bu ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sejak kali pertama kita membuka namanya offline. Semua jemaat dengan setia mengikuti anjuran Tuhan melalui pemerintah. Sehingga gembala kalian nggak terlalu capek. Kalau saya lihat teman saya sampai minta tolong. Tentu harapan saya Bapak Ibu bukan hanya datang gereja, semua dengan masker, dengan kelihatannya, wah karena ini gereja, Tuhan hadir. Pun ada babe kalau nggak ditegur, semua pakai masker. Tapi saya berharap begitu keluar dari gedung gereja, di mobil, di mana saja, gunakan masker. Ini ada pengalaman. Kami pulang olahraga, AC mobil nggak dibuka, buka jendela. Nah saya entah kebiasaan atau gimana saya juga nggak tahu, masker saya tidak pernah buka. Nah waktu saya lagi buka jendela, jalannya agak macet di pasar. Ada satu acek-acek naik motor, karena macet kan. Karena macet dia berhenti. Herannya dia mau batuk sama haksi, dia buka maskernya. Haksi! Pas depan istri saya, karena jendela terbuka. Udah 2 minggu sih, jadi gak perlu di distancing ya. Udah 2 minggu. Saya mau tanya Pak Bu, apakah aman di gereja, apa di dalam mobil? Belum. Nah inilah yang katakan bahwa kita memiliki kesadaran. Nah apa hubungan dengan ayat ini? Ayat ini syarat dengan namanya pekerjaan setan melalui setiap sendi kehidupan. Paham ya? Setan bisa pakai dalam hubungan seks. Setan bisa memakai hubungan ekonomi. Dagang menghalalkan semua cara seakan-akan tidak bersalah. Hari-hari ini saya sebagai kanselor melayani orang-orang yang bermasalah ekonomi, saya turut nangis. Benar. Kenapa?
Saya bilang itu setan, kaget juga. Saya kan udah sering ke gereja, nggak jaminan. Kenapa? Waktu kamu digoda oleh konsep dunia yang syarat ada setan, kamu nggak punya kuasa untuk menengking. Kenapa? Seperti murid-muridnya ketika ada orang yang membawa orang yang dirasuk, dia nggak sanggup untuk mengusir setan. Pak, Bu, ini hanya penyakit ayat. Jikalau roh kemiskinan sedang datang mengganggu karyawan-karyawan kalian, sehingga sana curi sini ganti sana, macam-macam. Anda nggak mampu untuk membereskannya. Bukankah itu jadi kekacauan perusahaan kamu? Mungkin juga diri kamu sendiri. Mungkin gara-gara terlalu rumit ke dunia yang begitu rumit ini, sehingga Anda terjebak minum alkohol. Di rumah sediakan. Saya mau kasih tahu Pak Bu, semua itu terjadi karena kamu gak sanggup menghandle, sehingga jalan satu-satunya Anda melarinya dengan apa? Alkohol atau obat-obatan. Saya punya seorang teman, dia itu rajin ke gereja, bahkan seringkali ikut doa. Ketika usahanya menghadapi goncangan, dia gak sanggup handle. Kenapa? Teman-temannya sukses, dia terjebak kepada gaya hidup temannya. Tahu apa? Dia bilang sama saya, Pak Tony, saya tuh dulu ikut KG. Itu KG saya penuh Roh Kudus, haleluya, luar biasa. Terus kenapa? Sekarang kami ada kumpulannya. Kami dikasih minum campuran itu. Begitu minum kami juga bisa haleluya, kepala kami goyang-goyang. Dia gak puas, istrinya dikasih lagi, lu bayangin aja. Ini kejadian. Pak Bu, akhir zaman begini. Ini benar-benar akhir zaman. Segala macam persoalan bisa muncul. Saya belum bicara tentang media. Karena saya pernah janji mau bicara media. Dan Alkitab katakan kenapa kami tidak bisa mengusir setan. Tentu itu yang Anda mau tahu kan. Nah, di ayat yang kalau kita baca di Alkitab, Tuhan memberikan kita jaminan di doa Bapa kami. Dan kalau kita memaknai apa itu jaminannya, dia katakan begini, Bapa kami di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Ya kan? Bumi seperti sorga, berikanlah kami makanan secukupnya, ampunilah kami. Nah ini kadang-kadang kita aja susah, kita ditipu, saya gak salah kok. Ini gak bicara kamu salah, tidak salah. Kalau ada persoalan dalam hubungan, minta maaf saja, apa salahnya? Tapi kalau gak tahu masih berdoa Bapa kami enggak? Kalau masih bisa doa Bapa kami, tapi gak bisa mengampuni, hubungan suami istri kelihatannya harmonis, kelihatannya cuma, wah luar biasa. Kalau di gereja, shalom, honey, pelan-pelan. Kalau sana, waduh ya. Kalau di gereja, oh papi, gitu rumah, sapi. Pulang ke rumah, mami. Kalau di luar, babi. Tapi saat begitu, kelihatannya itu harmonis sekali. Pak Bu, ini bisa terjadi di mana-mana. Gak bisa berdamai. Justru saya menyarankan, perdamaian itu sangat penting. Tahun 2017 saya, Tuhan minta saya bawakan tema, berdamailah kepada Allah. Supaya kita bisa berdamai kepada diri kita sendiri. Kalau kita tahu hari-hari ini kita telah menggunakan eksistensi kita salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka cepat-cepat berdamai dengan Allah, berdamai pada diri, lepaskan diri kita ke jeratannya. Jangan di situ lagi. Tidak ada jaminan orang tidak jatuh dalam dosa. Tidak ada jaminan Pak Bu, pendeta sekalipun bisa jatuh dalam dosa. Cuma persoalannya begini, kalau engkau jatuh dalam dosa, Alkitab katakan orang benar dia bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak betah tinggal dalam dosa. Ya kan gitu. Begitu jatuh, Anda kalau jatuh, Anda kena apa? Saya punya pengalaman. Saya waktu ke kantor saya di Mangga Besar 1, daerah yang sangat rawan. Terus kalau pagi-pagi saya belum kantor, saya suka makan di 78, Anda tahu lah orang Jakarta ya. Nah harus saya makan, saya nggak ngerti kenapa, saya dulu suka pakai baju itu agak putih. Bajunya putih, celana juga putih, keren banget gitu. Nah waktu saya makan, saya duduk di satu bangku, sampai di kantor, karyawan saya tertawa. Pak Tony, kenapa? Pak Tony tapi nggak mau ngomong terang-terangan, mereka semua tertawa. Gak taunya
pantat saya cemong. Bangku yang saya duduk baru saja dia meletakkan panci yang baru saja habis dari kompor itu kotor. Terus saya duduk. Terus waktu karyawan di kantor kasih tahu saya, terus saya bilang apa? Kurang ajar loh ya, ini bos kamu tertawa. Begitu. Ada, terima kasih. Saya buru-buru pulang. Ke rumah saya ganti. Itulah namanya orang yang akalnya sehat. Akal budinya jalan. Di dalam kehidupan ini Pak Bu, gereja yang ada jaminan. Persekutuan ada jaminan. Khotbah ada jaminan. Yang bisa jaminan adalah hati nuranimu. Akal budi sama Alkitab. Harus sinkron. Ketika ada orang ngomong sama kamu. Gara-gara dia ngomongnya mungkin agak sedikit keras. Sekarang dosa kamu terbongkar. Kita bisa kecewa. Kecewa kita bisa keluar dari gereja. Nah kalau ada tanya keluar gereja kenapa? Saya bilang itu karena setan juga. Udah ada yang marah. Masa saya keluar gereja karena setan? Saya tanya kenapa kamu keluar gereja? Tuh yang khotbah itu nyindir saya. Lah kata kita apa? Siapa yang bersalah pada kamu? Ampuni dia, kan gitu. Kalau setan enggak, siapa yang bersalah kamu? Tendang kembali, kan gitu. Nah itu loh maksud saya. Bisa mengerti? Nah Pak Bu, karena kita mesti harus landing. Saya dikasih waktunya memang segini gitu loh ya. Karena ini 2 sesi, nanti malam kita lanjut lagi. Di mana sih letaknya? Alkitab katakan di ayat 20-nya. Tuhan Yesus berkata begini, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Sederhana ya Pak Tony ya. Cuma kurang percaya doang. Mari Pak Bu, kata kurang percaya seringkali kita kurang memaknainya dengan baik. Saya tengah malam Tuhan bangunkan saya untuk merenungkan kata kurang percaya ini. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan saya bisa memberikan sedikit clue-nya. Untuk Anda bisa nangkap sesuatu sehingga sore saya tidak masuk di sini. Saya punya topik yang lain tetapi ada kaitannya. Ya dikatakan bahwa karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, gak yang besar-besar. Gak perlu sebesar biji kelapa. Puji Tuhan kalau memang bisa, ya besar biji sesawi saja gunung bisa pindah. Apalagi kalau sebesar biji kepala. Yang pindah kamunya dari keagamaan kamu. Ada seorang anak Tuhan yang terkenal. Gara-gara dia dikecewakan sama pendeta pindah agama. Nah, itu dia imannya sebesar biji kelapa atau kepala. Jadi keras kepala. Pindah agama. Bukan memindahkan gunung tapi memindahkan diri dari keimanan. Ada gitu banyak kan? Ini masih bagus terang-terangan tapi ada yang tidak terang-terangan. Pindah sana pindah sini. Yang saya tahu cuma satu di Alkitab yang melayang-layang. Selain daripada Roh Kudus mereketet, artinya Roh Allah melayang-layang. Tetapi ada satu lagi waktu Tuhan dicari si Ayub. Mana hambaku? Dia keliling-keliling. Nah itu setan. Mudah-mudahan bahasa saya ini tidak singgung Bapak Ibu. Kita tidak punya settle. Kenapa? Bisa seperti itu. Karena imannya tidak sesuai dengan kebenaran. Iman harus dihasil dari percaya. Namun iman ini bukan hasil dari percaya. Tapi Pak Bu, mari kita lihat bahasanya. Karena kamu kurang percaya. Bukan bilang tidak percaya. Artinya kalau saya kasih kamu nomor PIN, saya suka minta Erna. Tolong dong bayarin saya punya tagihan. Terus saya kirim nomor rekening saya. Sampai situ dia bilang, Pak nggak bisa. Kenapa? Terus saya udah kirim. Nomornya 1. Salah. Nah kurang lengkap nomornya. Udah percaya, ke gereja udah percaya, bayar perpuluhan udah percaya, bisa khotbah. Tapi kata Alkitab nggak bisa usir setan dalam kata kuncinya. Maka tema kita hari ini
Saya berikan apa? Iman yang berkuasa. Kata iman yang berkuasa adalah iman yang utuh. Iman yang utuh itu gimana modelnya? Pak Bu, saya baca lagi ya. Selesaikan dulu. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Lalu modelnya apa? Pak Bu, perhatikan. Kata percaya memiliki iman yang teguh adalah percaya yang disertai dengan apa? Ketaatan. Percaya tanpa ketaatan merupakan kemustahilan yang hakiki. Bilang sama sampingmu, percaya tanpa ketaatan merupakan apa? Kemustahilan yang hakiki. Waduh, ini bahasa apa? No hope. Bohohi molo. Percaya tapi enggak taat. Kata Alkitab, Anda percaya dengan segudang doa. Lebih baik Anda taat segenggam. Ketaatan saya ada cukup. Bilang sama sampingnya, nah ini seringkali mengganggu saya. Saya percaya, tapi tidak taat. Jadi kesimpulannya apa Pak Bu? Kesimpulannya, kenapa sih tadi saya bilang saya diganggu tengah malam? Ini ada cukup panjang, tapi saya berikan gambarannya. Nanti sore kalau saya bisa, saya akan lanjutkan. Tengah malam Tuhan suruh saya baca tentang kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Tentang siapa? Tentang Kornelius. Kalau kita baca di ayat pertamanya Pak Bu, di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira, pasukan yang disebut pasukan Italia. Perhatikan perwira Pak Bu, bukan orang biasa. Saya nggak tahu perwira waktu itu bintangnya berapa. Dan yang kedua, ia saleh. Serta si isi rumahnya takut akan Allah. Ini Elohim. Adonai Elohim, Elohim Esat. Ini Adonainya orang Israel, bukan orang Yunani. Walaupun dia ada tentara orang Yunani. Dikatakan apa? Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada siapa? Elohim. Allah. Bukan kepada yang lain. Ini orang lebih hebat enggak dari kita? Hebat. Pertama punya jabatan. Tapi apa kata Alkitab? Alkitab datang kepada dia harus ketemu dengan Petrus. Ngapain? Supaya dia percaya pada Yesus. Pak Bu, kita kadang-kadang percaya dengan perbuatan kita. Kita sudah bisa menyembah, kita bisa main musik, kita bisa gembalakan gereja. Pas yang digembalakan gereja yang besar. Ya berapa susahnya kalau mau buat gereja besar. Tinggal saja kamu pakai artis. Ini dari wahana visi ya Pak ya. Waktu kita ngadakan wahana visi, hanya ada satu bintang di sini. Nggak muat semua gedung ini. Coba tiap minggu saya sediakan dia. Apakah gereja model sekarang seperti itu? Sekarang begitu. Apakah yang benar seperti itu? No. Yang benar, kalau orang percaya dan taat, apa yang Tuhan bilang. Saya tutup ya. Karena Kornelius ini, dia sudah percaya pada Allah. Dia mesti terima Yesus, lalu dipenuhi Roh Kudus. Nah Pak Bu, kita ini orang karismatik, gape istilah kami orang Jakarta. Namanya apa? Dipenuhi Roh Kudus. Saya nangis loh Pak Bu. Kenapa saya pegang mimbar sampai hari ini? Karena begitu COVID ini turun sesuai dengan akhir tahun. Tuhan bilang kamu mesti pegang. Sebab kamu pegang apa yang lakukan. Saya terus terang kasih tahu sama Anda semua. Menantu anak saya semua tahu. Kalau saya dibawa keluar, terlalu lama gak ada kerjaan, saya bilang papa mesti balik.
Begitu saya balik ke rumah, tanya nyak saya kemana. Saya masuk kamar, saya open class, saya bisa share sama teman saya. Alkitab saya baca, satu hari lebih dari plus 10 pasal. Karena saya tahu hari ini jemaat perlukan Tuhan, bukan perlukan saya. Bukan perlukan action saya. Udah semua saya lakukan. Dan pada satu titik Tuhan bangunin saya tengah malam. Kasih tahu sama jemaatmu. Mereka tidak taat, berarti mereka mendukakan Roh Kudus. Tahukah Anda? Mendukakan Bapa di sorga bisa diampuni. Mendukakan Yesus masih bisa diampuni. Tapi kalau mendukakan Roh Kudus, apa kata Alkitab? Tidak ada pengampunan di saat ini. Dunia akan datang 1000 tahun, di kerajaan 1000 tahun, maupun dunia yang akan datang. Bagaimana saya mendukakan Roh Kudus? Apa kata Alkitab? Sejak kapan Roh Kudus itu dicurahkan buat kita? Kita semua mengakui Pentakosta. Mau ngapain? Oh, supaya ada gereja karismatik kok. Penyembahan semua bisa berbahasa lidah. Ya kan? Salah nggak? Nggak salah. Jangan nanti takut, gua nggak boleh bahasa lidah lagi. Nggak ada persoalan. Dan kadangkala kita tiru orang dengan gaya ibadah seperti itu. Saya belum punya waktu untuk jelaskan tentang ibadah yang sesungguhnya Alkitab. Kalau dalam waktu 1 jam Anda mau dengar apa? Mau nyembah model apa? Ibadah bukan bicara waktu. Ibadah itu bicara kehidupan. Di mana saja, kapan saja Pak Bu, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi manakala kita diberi kesempatan, mari belajar. Kita belajar benar-benar, catat, perhatikan. Waktu kami di Cina melihat orang ibadah, kita nangis Pak Bu. Mana ada bisa nyanyi-nyanyi model begini? Saya berdua, Yusa anak saya, naik kereta itu 1 jam lebih. Itu ibadahnya cuma berapa orang, itu kayak ketakutan. Saya pikir mau gimana? Enggak, doa langsung kita mesti ngajar. Zaman dulu belum ada handphone. Kalau Anda bawa Alkitab disobek tuh ayatnya yang dibagi-bagi. Dan itu sesungguhnya karya Roh Kudus. Alkitab apa? Jikalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan terima apa? Kuasa. Jadi apa? Jadi saksi Pak Bu. Saya bilang sama anak-anak saya, jadi saksi. Waktu kamu duduk ngomong Tuhan Yesus. Saya tahulah ada begitu banyak orang gak suka dekat sama saya. Apa maksudnya? Begitu duduk saya gak bisa bicara yang lain. Cuma hanya firman. Bahkan kalau saya ngomong keras dan kencang, kadang-kadang tajam. Tapi kalau ada yang suka dengan saya, 2 jam, 3 jam kata anak saya, itu kalau papa didengerin dia ngomong, 4 jam juga dilakonin. Biasa di YouTube begitu. Tapi kalau Anda sudah, bentar dia akan pergi. Dia lebih baik pulang ke rumah baca Alkitab. Maka saya katakan hari ini kita sulit untuk melihat suatu umat yang kuat di akhir zaman. Belum. Pandemik ini merupakan awal buat kita masuk kepada sebuah dimensi yang baru. Sebenarnya anak saya punya satu lagu Dimensi. Saya nangis waktu Tuhan bicara tentang goncangan, dia dibawa Tuhan untuk buat lagu Dimensi baru. Yang saya kaget lagi, seorang sahabat saya, tahun ini adalah tahun dimensi baru. Anda sudah dengar ya, dari gereja besar. Kita akan masuk kepada sebuah dimensi. Kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, bisa hilang. Saya tidak mau menyimpulkan bahwa ini sudah terjadi pengangkatan. Ada seorang hamba Tuhan katakan tanggal 23 September 3 tahun yang lalu itu langit terbuka. Saya lagi cari isi gambarnya, itu benar-benar terjadi. Dan itulah Yesus datang. Begitu dia datang, lihat nggak ada yang bisa diangkat. Cuma berapa orang saja, udah tertutup. Dan sekarang mereka ada di udara. Saya pikir ini masalah juga di pengajarannya nih. Jadi tunggu 3,5 tahun kemudian, 3,5 tahun lagi, maka dia akan turun. Kemudian apa? Dia turun, baru akan ada terjadi kekacauan besar, penganiayaan besar, malah perkata besar.
Terus saya bilang, kok saya bisa dengar ya? Berarti saya ini termasuk yang ketinggalan dong. Tapi bukan itu maksud saya. Hari-hari ini ada begitu banyak manifestasi yang menakutkan. Yang kita perlukan apa? Iman, Pak Bu. Sekarang kalau mau ke Jakarta, katanya sih saya juga belum pernah coba. Ya, dulu kan di tes gitu ya. Kalau nggak reaktif, kita boleh jalan. Kemarin saya dengar dari sahabat, dia ke satu tempat, itu pesawat penuh katanya. Dia bingung juga. Tapi sekarang katanya sih ada seorang jemaat, saya bilang, dia bilang mau ke Jakarta, saya bilang udah boleh, tinggal cuma dicek aja kok. Ya kalau reaktif ya istirahat di rumah. Dia bilang bukan lagi dicek Pak, dicodok-codok hidungnya. Pakai swab, nggak tahu benar atau tidak. Artinya semakin ditingkatkan. Paham ya maksud saya? Kita mau ke Jakarta aja membutuhkan sebuah sertifikasi bebas dari reaksi atau positif. Tahukah Anda, ada satu pengangkatan, ada satu dimensi yang lebih dahsyat lagi. Tuhan datang, dia mencari orang yang beriman. Bagaimana iman? Saya sudah ajarkan, saya sudah tulis renungan. Sio, Sim, Ai, Jo. Pikirkan Alkitab itu adalah pengenalan. Mari baca. Ciptakan pengenalan. Pak Bu, terlalu banyak di media Anda dengar para profesor ngomong mengganggu imanmu. Udah pulang ke rumah baca Alkitab. Alkitab tidak pernah salah. Baca aja. Kalau Anda baca Alkitab, Anda punya niat bilang, Tuhan saya mau dengar suaramu. Saya percaya Pak Bu, kalau Anda mempunyai keyakinan seperti itu merupakan keniscayaan. Anda akan mengalami Tuhan. Kalau tadi kemustahilan dengan keniscayaan. Kadang-kadang kita ini baru baca satu ayat dan nguap, tinggal kita buka YouTube, ketemu profesor lagi marah-marah. Itu profesor terkenal lagi. Anda datang pada saya, benar tuh B. Ya ampun. Baru dikajarin, datang-datang dia sudah mulai pindah keimanannya. Nah, itulah yang seperti siapa? Petrus. Petrus itu begitu Tuhan Yesus mau datang ke Yerusalem. Tujuannya apa? Disalibkan. Pertanyaan saya, baik enggak Petrus itu? Guru, jangan terjadi padamu. Baik. Tapi kebaikan di balik itu ada pekerjaan setan. Wah, lu babe kok ngomong gitu? Buktinya Tuhan lu yang ngomong, bukan saya. Itu Injil, itu bukan surat para rasul. Tapi itu Injil. Tuhan, nyala engkau iblis. Artinya apa? Itu benar-benar. Berarti cuma pikirannya saja. Maka itu pikirkan Tuhan. Jangan mikirin kata-kata orang. Terlalu banyak orang bisa ngomong macam-macam. Baca Alkitab. Dan apa yang terjadi? Saya cuma lagi berpikir begini. Petrus begitu ditengking, setannya keluar enggak? Keluar. Lalu jalan sama Tuhan Yesus. Buat Petrus tidak ada persoalan. Anda tahu enggak ada persoalan enggak? Masih ada persoalan. Waktu di taman di Getsemani dia bilang apa? Aku enggak kenal dia itu. Swear, sumpah tuh, bayangin aja. Nah, itulah dikatakan Alkitab, jikalau engkau sudah dibersihkan, rumah sudah dibersihkan, itu Yesus ada tengking. Bersih tuh. Tapi engkau perlu dimentor benar-benar dengan firman Tuhan. Kalau enggak, setan itu akan bawa 7 temannya lebih jahat lagi. Kecil sekali. Waktu kami di Jakarta ada seorang pendeta, mantan dukun, dia cerita pengalaman pendukunannya. Sehingga sebagian jemaat itu diam-diam pergi ikutin dia. Mesti disiramkan darah, mesti disiramkan air, mesti disiramkan ini. Saya bilang kamu. Karena dia dukun, dia ngerti setan. Saya lebih baik ngerti Tuhan daripada ngerti setan. Saya bilang ngapain? Paham gak? Pikirkan. Sio, Sim. Tuhan kita gak kelihatan. Tapi Tuhan kita bisa dirasakan. Maka perlu hati nurani. Yang ketiga. Ai.
buktikan Tuhan ada pada kita atau tidak. Satu, ain, kasih. Kita nggak usah marah lah. Buktikan kita ini sudah punya enggak? Ada Roh Kudus dalamnya. Kasih aja. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan. Ini bisa kemurahan mesti agak dikit ditekan. Kemurahan. Ini kalau terhadap soal persembahan, udah gak mau kasih, banyak ngomong lagi, cari ayat lagi. Perpuluhan itu sesat, itu perjanjian lama. Kamu dengar orang ngomong di pinggir jalan, ini banyak teman-teman kita di pedalaman nanya saya bilang gak usah dengerin itu. Itu orang-orang yang cuma hanya nongkrong di pinggir jalan, apa yang bisa buat jangan-jangan untuk rumah tangganya ya gak beres saya bilang. Paham gak? Kita jadi apa? Jemaat dikacaukan. Kalau bicara satu ini jemaat paling suka dengar itu. Tapi kalau kita seminar, engkau akan diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100, itu rame itu. Tapi kalau ada bicara lagi, jangan gak bayar perpuluhan, itu sesat, itu berame. Tuh bayangin, itu kerjaan siapa? Maka gereja ini gak mau bicara soal, kamu kalau kasih perpuluhan, kamu akan diberkati 30, 60, 100, tidak usah. Kalau kamu tanya saya tidak mau bicarakan soal perpuluhan, saya tidak mau, Anda mau kasih, itu tanda Anda mengasihi Tuhan. Kalau tidak kasih, menandakan Anda tidak kenal Tuhan, itu aja kan. Sederhana toh. Masa ukur Tuhan cuma ukur pendapatan, ukur Tuhan undang hati. Ini masalah besar Pak Bu. Dan yang terakhir apa? Perlu bertindak. Shosim aito, itu iman yang hidup. Iman yang berkuasa. Jikalau kita percaya, kita taat. Tadi saya bilang apa? Merupakan keniscayaan. Merupakan apa? Keniscayaan. Jikalau kita percaya tidak taat apa? Kemustahilan. Mari bangkit berdiri Pak Bu. Kita mengakhiri. Saya bukan terpaksa tetapi memakai waktu Anda. Sekian belas menit. Mari dengan hati yang tenang datang kepada Tuhan. Berdoa sama Dia. Bilang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dari hati yang dalam. Kau Tuhanku, Kau Allahku. Alkitab katakan, Shema Israel. Hai dengarkanlah umat Allah. Adonai Elohim. Tuhan itu Allah. Adonai Ehad. Tuhan Allah itu Esa. Yang kita sembah dalam Yesus. Kita punya Allah bagus. Tapi kita harus punya jalan, yaitu Yesus. Kita punya jalan Yesus itu bagus. Tapi kita harus punya penuntunnya. Itu namanya Roh Kudus. Hari ini Bapa di sorga. Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi yang beserta kita Roh Kudus. Dia memenuhi kita. Supaya kita punya kuasa. Jadi saksi rumah tangga, pekerjaan, di mana saja. Jadi saksi, bukan Anda nginjil orang dengan bahasa rohani, bahasa teologi yang begitu luar biasa. Mari jadi saksi sikap perilaku kita Pak Bu. Sehingga orang akan berkata, saya akan ikut Tuhannya orang Yahudi. Kata pengkhotbah. Karena Roh Kudus. Dengar. Keselamatan itu anugerah. Kasih karunia. Tapi hidup di dalam keselamatan perlu kerjakan keselamatan itu. Maka Alkitab kata kerjakanlah keselamatan. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus di dalamnya. Buktikan kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Yang utuh bukan hanya di gereja. Di mana saja. Kapan saja. Selagi Tuhan izinkan kita ada di dunia ini. Saksikan keputusan-keputusan kita. Senyum kita. Perilaku kita.
Dia Yesus pasti menolong kita. Ketika Yesus beserta kita, kita punya kuasa mengalahkan godaan-godaan setan. Sehingga kita bisa berjalan menuju tanah perjanjian. Di sekarang, besok, dan akan datang. Buat Bapak Ibu yang ingin terima Yesus sebagai Tuhan, lepas ibadah ini Bapak Ibu jangan pergi. Datang kepada kami akan melayani. Buat Bapak Ibu yang punya persoalan dengan sakit penyakit, taruh tangan di dada. Apapun masalahmu, mungkin begitu firman Tuhan disampaikan, Anda tidak lagi mau menjadi keras kepala. Anda berkata, saya tidak mau mendukakan Roh Kudus, saya mau menjalankan perintah agung Tuhan. Saya mau mengikuti Roh Kudus, percaya dan taat. Sekecil apapun dosa yang Anda bawa, dan itu akan menghalangi hari ini dan ke depan. Tetapi sekecil apapun kamu akui di hadapan Tuhan, akan ada perubahan membawa kita kepada kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau memerlukan Dia, tanganmu yang terangkat, hari ini surga terbuka buat Anda. Ada pemulihan, ada penyucian. Kalau engkau tidak sanggup, jangan izinkan pikiranmu mengatakan besok, lusa saja. Itu adalah idenya setan. Jika engkau tahu bahwa itu salah, jam ini, detik ini, bilang sama Tuhan, saya mau just do it, saya mau lakukan, saya mau lihat keniscayaan di dalam Tuhan. Saya tidak mau melihat kemustahilan dalam hidup. Sebab Allahku, Allah yang esa dulu, sekarang akan datang, tetap sama. Yang sakit sembuh, masalah apapun, engkau dalam genggaman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasih, ibadah kita sudah selesai. Dan pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus menyertai sekalian dari saat ini sampai Ia datang 2 kali. Yang percaya katakan